Hai Dila, selamat datang lagi. Ibu senang sekali kamu bisa hadir tepat waktu seperti yang kita rencanakan minggu lalu. Iya Bu, saya udah catat di buku supaya nggak lupa. Bagus sekali. Nah, hari ini kita akan lihat perkembangan kamu selama seminggu terakhir. Masih ingat tujuan umum kita waktu itu kan? Iya Bu, tujuan umumnya supaya saya bisa lebih tenang, semangat belajar lagi, dan mulai membangun hubungan yang lebih baik dengan ayah. Tepat sekali. Dan waktu itu kita juga punya beberapa tujuan khusus kan. Yang pertama itu kamu akan menulis jurnal secara rutin, melatih diri mengelola emosi dan napas dalam. Yang ketiga, mulai berkomunikasi dengan orang tua. Nah, sekarang coba ceritakan gimana hasilnya selama seminggu ini. Saya masih terus nulis jurnal Bu. Kadang lupa sehari, tapi saya selalu lanjut. Yang saya rasain setiap kali nulis, pikiran saya menjadi lebih tenang. Kalau ada hal yang bikin saya kesal, saya tulis aja, jadi nggak numpuk di kepala saya. Itu luar biasa, Dina. Artinya kamu sudah menjadikan menulis sebagai media pengaturan emosi. Bagaimana dengan latihan pernapasan? Masih sering saya lakukan Bu, biasanya malam sebelum tidur. Dulu saya sering gelisah, sekarang udah jarang. Walaupun muncul pikiran jelek, saya tarik nafas dan saya bilang ke diri saya sendiri, kamu aman, kamu cukup. Itu kalimat afirmasi yang sangat kuat. Nah, kamu sudah melatih pikiranmu untuk menjadi teman, bukan musuh. Sekarang Ibu ingin tahu satu hal yang paling berarti dari perubahanmu minggu ini. Saya mulai bisa ngomong sama ayah saya Bu. Waktu beliau lagi duduk di teras, saya berani nanya soal pekerjaan. Awalnya canggung banget, tapi ternyata ayah jawab dengan baik. Sejak saat itu suasana di rumah jadi agak lebih hangat. Masya Allah, itu kemajuan besar. Bila kamu sudah melangkah ke tahap penerimaan dan keberanian, bagaimana perasaanmu setelah bisa mulai bicara lagi dengan orang tua kamu? Rasanya tuh lega banget Bu. Saya kayak nggak sekeras itu lagi ke beliau. Saya sadar mungkin selama ini ayah juga capek, cuman caranya aja yang berbeda. Pemahaman yang sangat dewasa. Nah, Ibu benar-benar bangga. Kamu tidak hanya menenangkan diri, tapi juga memperbuat hatimu untuk memahami orang lain. Ini lembaran penilaian
Di sini ibu menulis sekarang ibu mau menilai berdasarkan aspek dan nilai kamu ya. Kamu sudah bisa berpikir lebih realistis dan positif terhadap keadaan keluarga. Kamu tampak lebih stabil dan mampu menenangkan diri saat cemas. Kamu juga sudah mulai menunjukkan sikap terbuka dan empati pada orang tua. Dan kamu mulai menunjukkan sikap terbuka dan empati pada ayah. Kemudian kamu konsisten menulis jurnal dan latihan napas. Dengan bertanggung jawab, kamu menjaga komitmen untuk hadir dan terus berproses dengan jujur. Nah, itulah BMD3 itu yang dimana berpikir, merasa, bersikap, bertindak, dan bertanggung jawab. Kalau dilihat dari semua aspek, kamu sudah mencapai sebagian besar tujuan konseling dengan hasil yang sangat baik. Waktu ibu bilang gitu, saya jadi sadar ternyata saya udah berubah banyak ya Bu. Betul sekali dia. Kadang kita tidak sadar karena prosesnya perlahan. Tapi ibu lihat perubahan nyata dari ekspresimu, cara berbicara, sampai cara kamu mendapat kehidupan. Jadi untuk penilaian jangka pendek ini, ibu simpulkan kamu sudah menunjukkan perkembangan yang sangat positif. Perjalanan ini belum selesai, tapi kamu sudah berjalan di jalur yang benar. Ibu ini kamu tetap lanjutkan kebiasaan menulis dan latihan pernapasan, serta terus menjaga komunikasi kecil dengan orang tua, baik itu ibu dan ayah. Iya Bu, saya juga ingin lanjut. Saya merasa tenang kalau bisa cerita sama ibu. Ibu juga senang bisa jadi bagian dari prosesmu, Nak. Tapi ingat, yang paling berperan dalam semua perubahan ini adalah kamu sendiri. Ibu hanya mendampingi dan memberi cahaya kecil. Yang menyalakan kamu adalah keberanian sendiri. Terima kasih Bu. Saya nggak nyangka bisa sampai di titik ini. Dulu saya pikir saya cuma anak yang gagal. Sekarang saya tahu saya cuma lagi belajar jadi lebih kuat. Itu kalimat yang indah, Nak. Dan ibu percaya dengan pola pikir itu, kamu akan terus tumbuh menjadi pribadi yang lebih bijak dan bahagia. Sampai jumpa lagi ya. Kita akan lihat perkembangan jangka menengahnya nanti.
kamu walaupun dengan senyum hari ini, karena kamu pantas untuk bahagia. Terima kasih Bu. Sampai jumpa. Sampai jumpa.